Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, kelas D. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk ulangan akhir semester mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Ibu Dewi Mustika. Dan tugasnya adalah untuk membuat video berupa video public speaking, bisa berupa video pidato, tausiah ataupun motivasi ataupun bisa juga telling story atau menceritakan sebuah cerita yang telah ada. Baik, dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita masih mendapatkan nikmat yang walaupun nikmat itu tidak pernah kita minta, tetapi Allah telah memberikan nikmat itu kepada kita. Dan terlebih lagi ada beberapa nikmat yang kita sangat beruntung sekali bisa mendapatkannya, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam, dan juga nikmat iman. Karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang memiliki nikmat sehat namun tidak memiliki nikmat sempat. Begitu juga sebaliknya, ada yang memiliki nikmat sempat tetapi kesehatannya berkurang. Dan ada dua nikmat yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sangat-sangat beruntung, yaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Ini adalah murni pilihan Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang dapat menerima dua nikmat tersebut. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat sempat, kemudian nikmat Islam, juga nikmat iman. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Dan harapan kita adalah kita diakui oleh beliau sebagai umatnya kelak di hari kiamat dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin, Allahumma amin. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Di sini saya akan memberikan sedikit motivasi ataupun nasihat ataupun memberikan sedikit tentang keutamaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus tahu dulu apa itu artinya bersyukur. Bersyukur artinya pujian atas kebaikan. Dalam bahasa Indonesia artinya berterima kasih. Bersyukur menurut istilah agama Islam adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, dengan mengucapkan hamdalah, kemudian melalui ataupun menggunakan hati, kemudian melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Bersyukur merupakan sifat para nabi, di mana mereka senantiasa berterima kasih pada Allah atas nikmat yang diberikan walaupun mereka diberi berbagai cobaan dan rintangan. Itulah orang-orang yang mulia. Allah menceritakan sifat para nabi tersebut dalam firman-Nya, sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Quran surat ke-17 ayat yang ketiga. Kemudian di ayat yang lain yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah iman yang teladan lagi batu. Ia senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjuknya kepada jalan yang lurus. Quran surat An-Nahl ayat 120 sampai 121. Sebagai umat Islam, kita wajib menjalankan perintah Allah dan mengikuti teladan kebaikan yang diberikan oleh para nabi terdahulu. Allah memberikan nikmat bukan hanya kepada para nabi, tetapi merata kepada setiap makhluknya. Tidak ada satupun yang hidup di dunia ini yang tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi jauh lebih berat dari ujian yang diberikan kepada manusia biasa.
Islam senantiasa menganjurkan untuk bersyukur. Begitu banyak kebaikan yang akan diperoleh dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini akan ada beberapa keutamaan-keutamaan dari bersyukur. Kemudian yang pertama adalah menjalankan perintah Allah. Bersyukur merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman-Nya, dan syukurilah nikmat Allah jika hanya kepadanya saja kamu menyembah. Quran surat An-Nahl ayat 114. Kita yang senantiasa bersyukur berarti telah menjadikan rasa syukur kita sebagai lahan ibadah, sebab telah menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu untuk bersyukur kepadanya. Keutamaan yang kedua yaitu mengingat dan mengakui nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Mulia senantiasa memberi nikmat berupa rezeki, kesehatan, serta nikmat umur agar manusia senantiasa bersyukur. Kita sebagai manusia seluruhnya bergantung pada Allah. Cara mensyukuri nikmat Allah, yakni kita wajib mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Lihatlah dalam keseharian kita. Kita mampu bekerja dan beraktivitas karena diberi kesehatan dan rezeki oleh Allah. Mudah saja Allah mengambilnya dengan mudah. Tetapi Allah senantiasa memberi yang terbaik untuk hambanya karena Allah Maha Penyayang. Hai manusia, dalam sebuah ayat, hai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta yang dapat memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi selain Dia? Quran surat Fatir ayat yang ketiga. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yaitu bersyukur merupakan jalan menuju surga. Sesungguhnya jika Allah menguji hambanya, kemudian dia bersabar, maka akan Allah gantikan baginya surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Orang yang mendapatkan ujian dan dia menerima serta menjalani dengan ikhlas, maka Allah menjanjikan baginya surga karena rasa sabar dan rasa syukurnya tersebut. Kemudian keutamaan yang keempat, yaitu jauh dari penyakit hati. Bersyukur dapat menghindarkan diri dari berbagai penyakit hati seperti dengki, iri, dendam, dan lain sebagainya. Sebab dengan bersyukur membuat kita menerima apa adanya nikmat dari Allah dengan berharap ridhonya tidak semata mengejar kenikmatan duniawi. Iri, dengki dalam Islam termasuk hal-hal yang dilarang, ya sobat. Jadi sebisa mungkin kita untuk menjauhinya. Kemudian keutamaan selanjutnya yaitu terhindar dari sifat sombong. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, hati agar kamu bersyukur. Quran surah An-Nahl ayat yang ke-78. Jelas dalam firman Allah tersebut bahwa segala kemampuan yang kita miliki adalah atas izin Allah. Sebab itu tidak dibenarkan bagi kita untuk sombong atau membenarkan bahwa kemampuannya berasal dari dirinya sendiri. Sifat sombong dalam Islam merupakan salah satu penyakit hati yang sering terjadi di masyarakat. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yaitu terhindar dari azab. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Quran surah An-Nisa ayat 147. Penjelasan dari firman Allah tersebut ialah bagaimana mungkin Allah akan menyiksa hambanya jika telah melaksanakan perintahnya, yaitu memiliki rasa iman dan rasa syukur. Kemudian keutamaan yang selanjutnya mendapatkan tambahan nikmat. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Quran surah Ibrahim surah ke-14 ayat yang ke-7. Dan mungkin demikianlah keutamaan-keutamaan bersyukur yang bisa kami sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.